Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan strategik. Pengambilan keputusan dilakukan melalui suatu proses. Proses yang ditempuh untuk mengambil suatu keputusan rutin akan lebih sederhana dibandingkan dengan yang dipakai dalam membuat keputusan strategik. Suatu keputusan strategik yang dibuat melalui suatu proses yang panjang, lama, rumit, dan melibatkan begitu banyak pihak terkait, biasanya tidak lagi mengejutkan, dan hasilnya akan lebih merupakan konsensus. Hasil penelitian tentang kasus keputusan strategik Hickson et al. Tahun 1986 menunjukkan rata-rata satu keputusan strategik dibuat selama 12 bulan, yaitu mulai dan saat adanya dorongan untuk bertindak sampai saat keputusan itu disahkan. Selanjutnya ada anatomi proses keputusan. Velson tahun 1976 ketika mengembangkan model proses pengambilan keputusan, yakin bahwa model itu dapat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang terstruktur dan yang tidak terstruktur, dan dapat mencakup metode matematik dan heuristik. Ia menamakan modelnya itu sebagai anatomi proses keputusan, yang terdiri dari 4 langkah, yaitu fase awal, identifikasi, yang kedua fase desain, yang ketiga pilihan dan pelaksanaannya, dan yang keempat evaluasi. Sementara itu, Misberg et al. Tahun 1976 mengenal 3 fase, yaitu identifikasi, pengembangan, dan finalisasi atau seleksi. Sedangkan Higgins tahun 1979 mendukung model tadi dengan anjuran untuk tidak melupakan pendefinisian masalah sebagai langkah awal. Pengambilan keputusan terjadi tidak hanya sebagai akibat dari perbedaan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya ada, melainkan juga sebagai akibat dan peluang yang ada, yaitu perbedaan antara apa yang mungkin dan apa yang ada. Higgins mengusulkan model pengambilan keputusan strategik yang memakai 3 komponen utama. Komponen pertama berupa perumusan masalah yang sekaligus merupakan fase pertama. Komponen kedua merupakan fase kedua, yaitu identifikasi sebab-sebab timbulnya masalah atau perumusan yang lebih jelas tentang adanya peluang atau kesempatan. Sedangkan komponen yang ketiga adalah penyelesaian atau solution, yang dimulai dengan mencari alternatif dan mengembangkannya dengan memanfaatkan banyak informasi untuk memungkinkan pihak eksekutif atau koalisi manajemen puncak mengadakan pilihan. Itulah fase ketiga yang diikuti dengan fase keempat dalam komponen ketiga, yaitu implementasi keputusan. Untuk dapat melaksanakan keputusan, diperlukan adanya kewenangan bertindak dari pihak yang berhak memberikan kewenangan itu. Banyak penelitian membuktikan bahwa proses pengambilan keputusan strategik kebanyakan kurang rasional dan lebih banyak sebagai fungsi dan variabel-variabel sosiologis dan psikologis daripada yang dikonseptualisasikan secara klasik. Dalam model yang telah direvisi, Higgins tahun 1985 memperkenalkan adanya 5 langkah mendasar, yaitu pengakuan, identifikasi, penyelesaian, implementasi, dan kontrol. Fahey dan Narayanan tahun 1983 sepakat bahwa dalam proses keputusan strategik, pertama-tama perlu dijelaskan tentang langkah-langkah pertimbangan rasional. Semua proses pengambilan keputusan rasional dimulai dengan asumsi bahwa tujuan itu sudah ditentukan lebih dahulu. Dengan demikian, keputusan itu diarahkan dan dipimpin oleh tujuan yang sudah ada lebih dahulu. Jadi, hubungan antara tujuan dan pilihan adalah sistematis, dan pengetahuan tentang kemungkinan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul dan sejumlah alternatif dapat disusun urutannya berdasarkan pada sejauh mana alternatif-alternatif itu dapat mengoptimalkan tujuan. Dengan cara itu, pilihan yang paling menguntungkan akan lebih mudah dilakukan. Model Fahey dan Narayanan diangkat dari model pilihan rasional klasik. Keduanya berbeda dalam hal kompleksitas serta kekhususan dan kecanggihan. Langkah-langkah dalam proses keputusan strategik yang ditawarkan adalah 1.
diagnosis dan identifikasi isu-isu strategik. 2. Pengembangan alternatif-alternatif strategik. 3. Evaluasi alternatif dan melakukan pilihan. 4. Pelaksanaan. Dan yang kelima, evaluasi. Hubungan antara proses keputusan strategik dan prinsip-prinsip komprehensif rasional juga diamati oleh Fredrickson tahun 1983. Salah satu indikator untuk mengetahui apakah suatu keputusan itu komprehensif atau tidak ialah profesionalisme dan peran serta. Ia yakin bahwa suatu proses keputusan strategik dianggap sangat komprehensif andai kata banyak orang dengan keahlian yang bervariasi terlibat secara langsung dan apabila informasi yang diperoleh dari luar cukup banyak dan sesuai dengan keperluan. Fredrickson menawarkan 4 langkah strategik yaitu 1. Diagnosis situasi, 2. Pengembangan alternatif, 3. Evaluasi alternatif, dan yang keempat, integrasi keputusan. Setiap langkah ini diukur dengan indikator komprehensif, misalnya luasnya peran serta. Ia yakin bahwa model ini bisa menghasilkan keputusan strategik yang memuaskan. Hambrick dan Snow 1977, sebaliknya, memandang bahwa suatu proses pengambilan keputusan strategik haruslah memperhitungkan dimensi-dimensi politik. Model yang diperkenalkannya diberi label Contextual Model of Strategic Decision Making. Karakteristik utamanya ialah keputusan strategik dibuat oleh suatu kondisi yang dominan, secara khusus sebagai hasil dari suatu proses pengambilan keputusan kelompok. Proses ini tergantung pada banyak hal, bermula pada persepsi manajer. Tetapi kemudian persepsi manajer tadi dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang nyata dalam lingkungan eksternal, lingkungan internal, strategi, dan kinerja organisasi masa lalu dan saat ini. Bahkan oleh pola kekuasaan dan pengaruh di dalam dan sekitar organisasi. Naylor tahun 1980 yang tidak begitu tertarik pada model Hambrick dan Snow mengungkapkan bahwa untuk dapat membuat suatu keputusan strategik yang baik diperlukan sekurang-kurangnya 8 langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi pihak-pihak yang terkait antara lain manajer, karyawan pemerintah, masyarakat umum. 1. Identifikasi pihak-pihak yang terkait antara lain manajer, karyawan, pemerintah, masyarakat umum. 2. Peninjauan kembali terhadap tujuan dan sasaran. 3. Spesifikasi kendala-kendala organisasi. 4. Peninjauan kembali pilihan-pilihan strategik yang sementara dianut. 5. Menggarap pilihan strategik tambahan. 6. Memisahkan pilihan strategik yang bernilai untuk dipertimbangkan. 7. Evaluasi pilihan strategik. Dan 8. Menetapkan pilihan atas seperangkat alternatif strategik. Secara khusus, Knut tahun 1989 yang memberi perhatian pada touch decision menawarkan 4 langkah yang tidak boleh diabaikan yang dianggapnya merefleksikan dilema yang dihadapi para pengambil keputusan apabila mereka menghadapi konflik, ambiguitas, dan ketidakpastian. Pertama, mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang diyakini sebagai inti persoalan yang harus dijawab. Kemudian, dicarikan dan disusun alternatif-alternatif penyelesaiannya. Tahap kedua, assessing dipakai untuk menilai alternatif cara bertindak sebagai jawaban terhadap inti masalah. Untuk itu, diperlukan kriteria penilaian. Dan pada tahap ketiga, para pengambil keputusan melakukan tes terhadap asumsi-asumsi dengan mengajukan pertanyaan apa jika. What if questioning. Tahap keempat adalah tahap pilihan, yaitu penetapan keputusan sambil memeriksa kembali kemungkinan adanya peluang yang dilupakan sebagai umpan balik terhadap tahap awal. Whelan dan Hunger 1990
Setelah mendalami berbagai model proses pengambilan keputusan strategik, akhirnya berhasil menyusun satu model yang lebih komprehensif. Model itu mengenal 3 fase. Fase pertama disebut formulasi strategi yang terdiri atas 6 langkah sebagai berikut. 1A. Mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai saat ini. 1B. Memeriksa dan mengevaluasi misi, tujuan, sasaran, dan kebijaksanaan organisasi yang berlaku sekarang. 2. Kajian yang dilakukan oleh manajer-manajer strategik, dewan pengurus, manajemen puncak. Yang ketiga, scanning lingkungan eksternal. Memilih faktor-faktor strategik yang terdiri dari peluang dan ancaman. Dan yang keempat, scanning lingkungan internal. Memilih faktor-faktor strategik yang berisi kekuatan dan kelemahan. 5A, menganalisis faktor-faktor strategik dalam kerangka situasi yang sedang berlangsung. 5B, mengkaji dan merevisi jika perlu misi dan sasaran organisasi. Yang keenam, mengembangkan dan mengevaluasi alternatif-alternatif terbaik. Fase kedua yaitu implementasi strategi yang merupakan langkah ketujuh. Fase ini mencakup langkah-langkah penyusunan program, penganggaran, dan penetapan prosedur. Fase ketiga disebut evaluasi dan kontrol yang merupakan langkah ke-8. Selanjutnya ada model eliptik. Model ini adalah ramuan dari berbagai model proses pengambilan keputusan strategik. Dalam diagram 9.1 dijelaskan tentang 4 fase yang perlu ditempuh dalam membuat keputusan strategik. Fase 1, identifikasi. Fase identifikasi mencakup beberapa hal penting. Pertama-tama, seorang CEO harus memiliki kesadaran akan perlunya keputusan. Ia juga perlu menyadari perlunya suatu proses yang ditempuh. Berikut ini merupakan diagram 9.1 model eliptik. Untuk tiba pada suatu keputusan yang baik, organisasi tidak dapat membuat keputusan begitu saja tanpa adanya kesadaran dari pimpinan. Kesadaran itu timbul mungkin karena CEO tadi sempat mengenali atau mendiagnosis suatu masalah atau membaca adanya peluang yang akan mendorongnya membuat keputusan. Sebelum mendiagnosis masalah, CEO dan kelompok pembuat keputusan strategik harus memahami betul apa yang dimaksud dengan masalah. Di samping itu, CEO juga harus mengakui pentingnya dibuat satu atau lebih keputusan strategik. Menurut Higgins, tahun 1981-1985, suatu masalah timbul apabila sasaran yang dicapai berbeda secara negatif dengan sasaran yang ditetapkan, yaitu apabila hasil yang dicapai tidak sebesar sasaran yang dikehendaki. Jika sasaran yang dicapai sama besar dengan sasaran yang diinginkan, kita tidak perlu bicara tentang masalah. Atau apabila organisasi tidak mempunyai sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sebenarnya sulit mengatakan bahwa ada masalah. Seorang bupati misalnya telah menetapkan salah satu sasarannya, yaitu dalam waktu 4 tahun daerahnya harus dapat menambah produksi pertanian sebanyak 20%. Pada saat mengakhiri tahun keempat, ternyata produksi hanya bertambah 5%. Segera terbaca bahwa ada masalah, yaitu 15% pertambahan produksi yang direncanakan ternyata tidak tercapai. Salah satu kesalahan yang sering dibuat oleh para pengambil keputusan ialah bahwa tujuan dan sasaran organisasi tidak digunakan sebagai dasar untuk menentukan ada tidaknya masalah. Pons, tahun 1969. Ada kemungkinan sasaran itu memang tidak ada, atau ada tetapi dilupakan dan tidak pernah dimasyarakatkan dalam organisasi. Tanpa memberi perhatian pada tujuan dan sasaran, sulit untuk memberi evaluasi terhadap apa yang dilakukan dan apa yang telah dicapai oleh organisasi pada suatu saat tertentu. Diperingatkan oleh Higgins bahwa untuk setiap masalah, para pembuat keputusan harus menentukan secara tepat
Apakah yang menjadi masalah khusus, tetapi tidak cepat-cepat mendefinisikan masalah itu karena akan membatasi pilihan para pembuat keputusan. Naylor tahun 1980 berpendapat bahwa masalah dapat pula terjadi apabila terdapat pertentangan tujuan dan sasaran dari para pembuat keputusan atau dari anggota-anggota organisasi. Pertentangan ini harus diselesaikan terlebih dahulu oleh para eselon atas dengan mempertimbangkan keinginan dan kehendak dari semua pihak. Bagi Fahey dan Narayanan tahun 1983, masalah dilihat dari sudut lain, yaitu dengan memberi perhatian khusus pada isu-isu strategik. Isu strategik diartikan sebagai suatu perkembangan yang sedang tumbuh, yang menurut penilaian para pengambil keputusan mungkin sekali mempunyai dampak yang berarti terhadap strategi organisasi sekarang dan masa depan. Dutton et al. 1983. Isu strategik pada prinsipnya adalah hal-hal yang tak terselesaikan yang memainkan peranan penting dalam pencapaian sasaran organisasi. Dalam isu-isu strategik itu, kadang-kadang faktor politik turut memainkan peranan sehingga perlu didiagnosis secara tepat. Para pembuat keputusan strategik hendaknya selalu sadar akan isu-isu strategik itu. Drucker tahun 1967 menyebutnya sebagai peristiwa-peristiwa strategik yang harus ditangani oleh para administrator secara individual. Sebab-sebab timbulnya masalah menurut Kreitner tahun 1980 tidak selamanya tampak dengan jelas. Oleh sebab itu, pertama-tama para manajer sangat perlu secara analitik mendeteksi dan mengidentifikasi masalah itu. Kemudian baru menentukan kemungkinan penyebabnya. Mengidentifikasi suatu masalah biasanya tidak begitu mudah dilakukan oleh para pembuat keputusan. Bahkan, tidak jarang mereka gagal karena sebenarnya tidak melihat masalah itu atau tidak menyadari bahwa itulah masalah. Bukan itu saja, mereka melihat masalah yang salah. Watson 1976. Berapa lama waktu yang dipakai untuk mengidentifikasi masalah inti dan berapa banyak energi yang dikeluarkan untuk itu tidak dapat dipastikan. Note 1989. Salah satu unsur penting dalam merumuskan masalah adalah pengaruh dan karakteristik para aktor pengambil keputusan. Hal ini sempat dipelajari oleh Lyles dan Mitroff tahun 1980. Mereka menemukan bahwa karakteristik ini pengalaman, keterampilan, sikap, serta kemampuan memproses informasi sangat berpengaruh terhadap prosesi formulasi masalah. Banyak pengambilan keputusan terjadi sebagai hasil dari penggunaan sumber-sumber informasi informal. Anehnya, di dalam penelitiannya ditemukan bahwa karakteristik ini tidak mempunyai arti penting. Dalam penelitian susulannya, Lyles tahun 1981 menemukan bahwa banyak organisasi pada awalnya salah mengenali masalah. Bahkan, ada yang menghindarinya sama sekali. Memang akhirnya, masalah dapat diidentifikasi tetapi prosesnya telah memakan waktu. Ia berkesimpulan bahwa semakin sulit masalah itu didefinisikan, semakin banyak unsur politik masuk ke dalam proses perumusan masalah. Semakin politis perumusan masalah itu, semakin banyak perdebatan mewarnai diskusi. Semakin banyak perdebatan, semakin akurat pula pendefinisian masalah. Banyak terjadi para pembuat keputusan strategik menyadari sungguh-sungguh perlunya dibuat keputusan, tetapi melupakan fase identifikasi tersebut bukan menghindarinya. Mereka tidak pernah membahas adanya masalah, tiba-tiba sudah sampai pada penyelesaian masalah. Boleh dikatakan sangat sedikit organisasi dan para pengambil keputusan yang bertanya secara serius. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita mempunyai suatu masalah? Higgins 1985. Secara teoritis, CEO seharusnya mengetahui kalau ada masalah, yaitu saat produk, layanan organisasi tidak sesuai lagi dengan sasaran. Produk, pelayanan yang dilihat bukan produk di waktu yang lampau, tetapi produk sekarang yang disesuaikan dengan sasaran sekarang. Keduanya harus menunjuk waktu yang bersamaan
agar tidak menimbulkan salah interpretasi. Dalam mencoba mengenali sebab-sebab terjadinya masalah, perlu dicatat bahwa seringkali ada variabel yang turut bertanggung jawab atas timbulnya perbedaan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan. Kreitner 1980, Watson 1976. Selanjutnya ada teknik 5 mengapa. The Five Whys Techniques. Teknik ini dipakai untuk mengenali akar masalah. Tanyakan mengapa sampai 5 kali. Misalnya, masalah robot pengelas berhenti beroperasi. Mengapa? Muatan pada sirkuit melampaui batas sampai sekringnya putus. Mengapa? Bantalan-bantalan macet karena kurang pelumas. Mengapa? Pompa oli pada robot itu tidak mengedarkan cukup oli. Mengapa? Pipa masuk tersumbat oleh serbuk logam. Mengapa? Karena pompa itu tidak dilengkapi dengan filter, tidak juga mengikuti pemeliharaan. Penyebab kelima itulah yang ditetapkan sebagai akar masalahnya. Jadi, akar masalah itu harus diatasi dan dihilangkan sehingga robot tersebut dapat berfungsi normal. Teknik ini diperkenalkan oleh Sakichi Toyoda pada perusahaan Toyota Motor Corporation dan disebarluaskan pada tahun 1970-an. Oliver Serrat 2009 dalam Wikipedia. Teknik ini juga dipakai dalam fase analisis dari metodologi Six Sigma DMAIC. Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Penggunaannya sederhana dengan tidak perlu melibatkan koleksi data, hipotesis, regresi, dan analisis kuantitatif lainnya. Fase 2, pengembangan. Fase ini merupakan fase yang paling banyak menguras sumber daya, baik berupa tenaga, waktu, pikiran, dan dana. Misberg et al. 1976. Soalnya, fase ini dipenuhi dengan diskusi, perdebatan, bujukan untuk mengubah jalan pikiran yang diikuti dengan tawar-menawar yang sering gagal, tetapi sering juga berhasil. Namun, dalam situasi yang paling ekstrim, biasanya tawar-menawar sulit dijalankan. Dalam fase ini, manajemen eksekutif puncak memainkan peranan yang sangat penting, yaitu menjelajah lingkungan. To scan the environment, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Fase ini memberikan arti yang begitu besar terhadap setiap keputusan strategik yang dibuat karena telah memperhitungkan banyak faktor yang diperkirakan akan berdampak luas bagi sukses tidaknya implementasi keputusan itu. Peranan para eselon atas yang sangat penting itu memberi arti bahwa mereka tidak bisa hanya menyerahkannya kepada para eselon bawah. Sebagai eselon atas yang bertanggung jawab atas kesuksesannya misi organisasi, mereka seringkali tidak dapat memisahkan perilaku dan kepribadiannya dengan keputusan-keputusan yang mereka buat. Oleh sebab itu, kualitas prima dari para eselon atas sangat diperlukan, yaitu yang mampu mengenali peluang dan ancaman waktu yang berbeda. Fase ketiga, penyelesaian. Fase penyelesaian meliputi peninjauan ulang tujuan dan sasaran jika dianggap perlu, perumusan alternatif-alternatif strategik, penetapan alternatif terpilih berdasar prioritas, dan pengesahan atas alternatif terpilih. Alternatif terpilih ini sesudah disahkan menjadi keputusan strategik dan itulah strategi organisasi. Untuk suatu aspek kehidupan atau aktivitas organisasi tertentu, perlu disadari bahwa strategi yang dibuat bukan hanya satu tetapi sejumlah tertentu. Semuanya tergantung pada kemampuan organisasi dan pada hasil analisis SWOT. Fase ini juga merupakan tugas pokok dan koalisi manajemen tingkat atas dan tidak dapat didelegasikan kepada eselon tingkat bawah karena fase ini sangat menentukan. Eselon bawah tidak bisa diberi wewenang untuk menyusun lalu memilih alternatif itu. Justru memilih alternatif seringkali menjadi hak prerogatif dari CEO
sebagai penanggung jawab terakhir dan semua aktivitas organisasi. Boleh saja eselon bawah diikutsertakan dalam proses penyusunan alternatif-alternatif, tetapi koalisi tingkat ataslah yang paling bertanggung jawab atas hadirnya sejumlah alternatif. Apabila jumlah anggota koalisi tingkat atas itu besar, penyusunan alternatif dapat disiapkan oleh satu kelompok strategik. Hasil rumusan kelompok ini dilaporkan dalam persidangan kelompok atas untuk dibahas lebih jauh, dimatangkan, dan kemudian dipilih oleh CEO. Mana yang dianggap paling menguntungkan bagi organisasi, tetapi juga kadang-kadang yang sesuai dengan seleranya. Fase keempat, implementasi dan evaluasi. Fase implementasi dan evaluasi adalah fase terakhir dalam proses pengambilan keputusan strategik. Kedua fase ini seringkali tidak dianggap sebagai elemen dalam proses pengambilan keputusan karena proses itu berhenti pada saat keputusan disahkan. Namun, fase ini merupakan bagian penting dalam proses manajemen strategik. Fase implementasi dan evaluasi dilihat sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan strategik dengan pertimbangan bahwa suatu keputusan strategik baru mempunyai arti bagi organisasi apabila dilaksanakan dengan baik. Pada fase pelaksanaan ini, justru eselon bawahlah yang paling banyak memegang peranan penting. Akan tetapi, mereka hanya mungkin berhasil apabila para anggota koalisi tingkat atas turun ke bawah memberikan petunjuk dan arahan cara melaksanakan keputusan itu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manajemen puncak. Keharusan anggota-anggota koalisi tingkat atas turun ke bawah, terutama karena merekalah yang paling banyak berperan, serta dalam keharusan anggota-anggota koalisi tingkat atas turun ke bawah, terutama karena merekalah yang paling banyak berperan serta dalam proses pengambilan keputusan itu, sehingga mampu menghayati makna dan keputusannya. Selanjutnya ada inkrementalisme. Penelitian Ring dan Perry, Rainey, tahun 1991, mengakui bahwa memang banyak manajer yang lebih suka mengikuti proses yang inkremental. Jadi, bagi para CEO yang enggan menempuh langkah-langkah besar, akan lebih senang dengan memasukkan perubahan-perubahan kecil dalam proses keputusan. Inilah inkrementalisme yang sering juga disebut disjointed incrementalism. Walaupun keputusan yang dibuat itu ruang lingkupnya terbatas dan dibuat dengan langkah perlahan-lahan, tetap harus mengikuti proses pengambilan keputusan yang lazim. Ringkasnya, keputusan yang dibuat sekarang hanya berbeda sedikit dengan keputusan sebelumnya. Proses ini akhirnya melalui langkah-langkah kecil yang terputus-putus yang setiap langkah selalu disesuaikan dengan situasi lingkungan yang ada pada saat itu. Oleh karena proses ini selalu menerapkan prinsip adaptasi yang realistik dengan kondisi lingkungan yang kompleks serta situasi politik yang mungkin tidak menentu, proses itu sebenarnya dapat pula disebut logical incrementalism. Inkrementalisme yang logis. Dengan demikian, keputusan yang dibuat sebagai hasil dari proses tadi ialah yang berupa perubahan yang bertahap, sehingga tidak perlu menimbulkan kejutan-kejutan. Selanjutnya ada tipe-tipe proses pengambilan keputusan strategik. Proses pengambilan keputusan strategik tidak akan persis sama untuk setiap kasus. Setiap kasus mempunyai karakter yang berbeda dengan kasus yang lain. Lagi pula, ada yang membutuhkan keputusan cepat, ada pula yang harus memakan waktu yang lama. Hickson et al. 1986 mencoba mengangkat dari hasil penelitian mereka tentang kemungkinan adanya 3 cara dalam membuat keputusan strategik. Yang pertama, sporadic processes. Karakteristik dari proses ini adalah banyak penundaan, banyak ketidakteraturan, informasi yang sangat bervariasi, mulai dari yang sangat meyakinkan sampai dengan yang sama sekali tidak dapat dipercaya. Juga yang berasal dari berbagai sumber, diskusi dan kontak informal di sembarang tempat dibarengi dengan negosiasi.
Proses sporadis tidak berusaha untuk memusatkan perhatiannya pada pembentukan panitia-panitia. Akibatnya, diperlukan waktu yang cukup lama untuk tiba pada keputusan, yaitu yang akhirnya dibuat oleh pengambil keputusan tingkat tertinggi. Di dalam proses ini akan dijumpai banyak rintangan yang menghambat percepatan pengambilan keputusan. Informasi akan datang silih berganti. Dalam situasi seperti itu, para pengambil keputusan akan berhenti sementara waktu, sambil menanti saat yang tepat untuk meneruskan proses ini. Mereka akan menyeleksi mana informasi yang memang dapat dipercaya dan mana yang lebih baik dilupakan. Yang kedua, ada fluid processes. Proses ini kebalikan dari proses sporadis. Sungguh pun banyak juga negosiasi dilakukan. Semua diskusi dijalankan melalui saluran formal, banyak pembicaraan direncanakan untuk dilaksanakan dalam kelompok-kelompok kerja, komite, subkomite, badan-badan, dan semacamnya. Tidak banyak suara sumbang dan rintangan-rintangan di antara pertemuan-pertemuan itu. Informasi yang masuk kebanyakan diminta dari para ahli dan umumnya para eksekutif memiliki tingkat kepercayaan yang sama pada setiap informasi. Tidak selalu pada taraf yang cukup meyakinkan. Artinya, mereka sama-sama yakin bahwa informasi itu baik atau belum sempurna. Oleh karena semua proses dilakukan melalui saluran formal yang terkendali, hasilnya hanya mengalami sedikit keterlambatan, kurang variasi dalam informasi yang diperoleh, dan lebih sedikit waktu diperlukan untuk sampai pada keputusan. Keputusan pada akhirnya tetap diambil oleh pembuat keputusan tingkat tertinggi dalam organisasi. Prosesnya berjalan lancar sehingga ada keputusan yang hanya memerlukan waktu yang singkat. Yang ketiga, constricted processes. Proses ketiga ini sangat berbeda dengan proses yang lancar, tetapi lebih dekat pada proses sporadis. Sumber-sumber informasi cukup banyak, sangat bervariasi, tetapi kurang usaha untuk mencari dan mengejar informasi. Selain itu, pertemuan-pertemuan informal panitia kurang dilakukan dan keputusan tidak diambil oleh top manajemen, walaupun masih pada kelompok tingkat atas. Dalam hal negosiasi, proses ini berbeda dengan kedua proses lainnya. Ia lebih sedikit melakukan negosiasi tentang rencana keputusan, yang berakibat bahwa keputusan yang dibuat kurang memiliki bobot yang tinggi. Ketiga tipe proses pengambilan keputusan strategik yang diuraikan di atas banyak dipraktikkan oleh para pengambil keputusan strategik di berbagai lembaga publik dan non-profit. Namun, sering pula tergantung pada bagaimana gaya kepemimpinan seseorang atau CEO. Seorang CEO yang sangat partisipatif misalnya akan banyak memanfaatkan tipe proses yang lancar untuk dapat membangkitkan peran serta dari semua kepala unit kerjanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.